pertanyaan yang mungkin muncul bukanlah apa yang kita dapat dari organisasi, tetapi apa yang telah kita dedikasikan untuk organisasi yang kita cintai. Dedikasi kita adalah cerminan dari semangat kita dalam merawat Indonesia. Indonesia adalah tanah air yang kita cintai. Generasi muda FKPPI, putra-putri purnawirawan TNI Polri, memiliki tanggung jawab besar dan menjaga persatuan, kesatuan, dan memperjuangkan nilai-nilai kebangsaan. Selama 13 tahun terakhir, GM FKPPI Jawa Timur telah menorehkan sejarah dengan berbagai prestasi dan kontribusi yang gemilang. Kita telah menggelorakan semangat nasionalisme, memperkuat jalinan persaudaraan, dan melaksanakan berbagai kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat. FKPPI tidak laku. Ada. FKPPI masih muda. Beberapa tahun terakhir, kita diuji dengan adanya wabah COVID-19. Kita mampu melawan, bahkan GM FKPPI Jawa Timur mengokohkan perannya menjadi kontributor lahirnya Kampung Tangguh yang menjadi role model ketahanan nasional. Kini kita bisa kembali lagi berkumpul dan berkonsolidasi apabila kita akan menghadapi momentum demokrasi. Jadikan momen bagi kader GM FKPPI untuk turut aktif mensukseskan suksesi nasional dengan tetap menjaga martabat dan dedikasi GM FKPPI untuk bangsa dan negara yang kita cintai. FKPPI harus bisa bertransformasi menjadi organisasi yang tidak hanya mengandalkan otot semata, tapi juga mulai berpikir dan mengandalkan otak. Karena jika tidak, organisasi kita ini akan kalah dibandingkan organisasi-organisasi kepemudaan yang lainnya. Jawa Timur ini merupakan barometer dari GM FKPPI. Tanpa Jawa Timur, GM FKPPI itu ibarat sayur tanpa garam. Terima kasih Panglima, mohon kiranya kawan-kawan kami yang di Jawa Timur tetap terus dibina, tetap diberdayakan, sehingga akan timbul lagi nanti pemimpin-pemimpin baru, pemimpin-pemimpin muda yang akan bisa menggantikan kami nanti pada waktunya. Adanya hari ini sekalian silaturahim seluruh jajaran pengurus daerah, saya ingin ada tindak lanjut ke depan apa yang bisa dilakukan oleh GM FKPPI di tiap-tiap daerah, terutama menghadapi masalah moralitas bangsa. Satu, yang kedua nanti masalah perkembangan politik di tanah air menjelang tahun 2024. Masalah moralitas bangsa, Bapak Ibu sekalian, saat ini kita tahu semua, kita berada pada kondisi yang disebut sebagai situasi post-truth, atau karena saking gencarnya informasi yang beredar di masyarakat, orang kemudian tidak bisa membedakan lagi mana informasi yang benar dan mana yang sebenarnya berita itu hoax. Maka saya ingin FKPPI menjadi penyaring untuk memerangi masalah hoax. Pemilu Oktober nanti kita mulai akan mendapatkan capres dan cawapres yang sudah didaftarkan. Sudah sangat pasti akan terjadi polarisasi. Mungkin 3 capres cawapres, mungkin juga 2, tergantung bagaimana partai melaksanakan koalisi. Dalam hal ini Bapak Ibu sekalian, kita harus berpedoman dulu bahwa pemilihan para caleg itu adalah pesta demokrasi. Jangan sampai pesta demokrasi itu diwarnai dengan huru-hara,
ketakutan, kerusuhan hanya karena kita berbeda pilihan. Saya ingin seluruh anggota FKPPI menyerukan kepada masyarakat membantu TNI Polri. Sebagai organisasi yang menjadi anak kandung TNI Polri, baik anak kandung biologis maupun anak kandung ideologis, maka sebagai bagian dari anak-anak bangsa, GMF KPPI juga memiliki hak politik. Namun, politik GMF KPPI bukanlah politik primordial apalagi sektarian, karena kita menolak politik identitas. Politik GMF KPPI juga bukan politik golongan, apalagi politik partisan, karena kita bukan milik satu golongan, apalagi partai politik tertentu. Akan tetapi, politiknya GMF KPPI adalah politiknya negara, sebagaimana garis politik TNI Polri yang juga tegak lurus terhadap garis ideologi dan politik negara. Hal ini penting untuk saya tekankan, karena posisi ideologis dan politik GMF KPPI sama dan sebangun dengan posisi politik dan ideologis TNI Polri, yaitu tegak lurus kepada ideologi negara dan politik negara yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia sebagai Panglima tertinggi Tentara Nasional Indonesia dan atasan Kapolri. Kita juga bukan organisasi partisan, karena kita bukan underbow partai politik tertentu, karena memang faktanya banyak kader-kader GMF KPPI saat ini telah banyak berkiprah di berbagai medan pengabdian, termasuk yang bergabung dalam berbagai organisasi partai politik. Jati diri politik kebangsaan GMF KPPI ini harus terus kita pegang teguh dan pertahankan. Karena dengan mengedepankan politik kebangsaan, GMF KPPI justru akan dapat memainkan peranan penting sebagai perekat bangsa, terutama dalam menghadapi berbagai upaya politik divide et impera atau politik pecah belah yang biasanya datang pada momen-momen menjelang pemilihan umum presiden, seperti yang sekarang sedang berjalan tahapan-tahapan pemilunya. Kader-kader GMF KPPI yang berada dalam perahu partai politik yang berbeda tidak boleh terpecah belah, apalagi ikut ambil bagian memperkeruh situasi yang dapat menimbulkan perpecahan antar elemen bangsa. Akan tetapi, keberadaan kader GMF KPPI di berbagai partai politik itu justru harus menjadi penjaga dan perajut tali persaudaraan sesama anak bangsa. Selamat ulang tahun GMF KPPI ke-45. Solid, kuat, merdeka. Merdeka!